Pemirsa, duplikat bendera merah putih dan salinan naskah teks proklamasi tiba dan disimpan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara setelah menjalani kirap dari Monas, Jakarta menuju IKN. Duplikat bendera pusaka dan salinan naskah teks proklamasi yang dibawa oleh tim Purna Paskibraka 2023 tiba di Istana Negara IKN pukul 3:28 sore waktu Indonesia Tengah. Duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi diserah terimakan kepada ajudan presiden. Setelah diterima, kemudian dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Sebelumnya prosesi kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang ada di ruang kemerdekaan Monumen Nasional dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada tim Purna Paskibraka. Tim Purna Paskibraka 2023 yang bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keila Azahra dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya bendera dan teks proklamasi dibawa menggunakan kendaraan taktis maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda dan marching band. Perjalanan kirap Sang Merah Putih diawali dengan marching band atau drum band Akademi TNI Polri. Mereka mulai mengiringi kirap dari Monas menuju Patung Kuda atau Patung Arjuna Wiwaha. Iring-iringan kirap diikuti berbagai elemen seperti Purna Paskibraka, pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres, detasmen kavaleri berkuda, Paskibraka DKI Jakarta, Gordon IPDN, Poltekip, dan Satpol PP. Total keseluruhan peserta yang mengikuti kirap sebanyak 848 orang. Ribuan warga yang datang dari berbagai wilayah pun antusias melihat kirap. Mereka menggunakan pakaian berwarna merah putih guna menghormati bendera merah putih dan teks proklamasi kirap dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya usai melintasi kawasan Patung Kuda dan Semanggi, kirap bendera tiba di Halim Perdana Kusuma. Iring-iringan menuju Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara. Dan selanjutnya naskah teks proklamasi dan bendera duplikat yang dibawa Purna Paskibraka 2023, Kacina Ozora dan Keila Azahra Purnama masuk ke dalam kabin pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Rombongan kirap bendera ini akan menempuh penerbangan menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan usai mendarat, kirap melanjutkan perjalanan menuju Ibu Kota Nusantara. Nah, pemirsa, petugas pembawa baki yang membawa Sang Merah Putih dalam kirap dari Monas ke Ibu Kota Negara atau IKN berjumlah 4 orang. Dan keempat orang ini adalah pembawa baki saat upacara 17-an di Istana tahun 2003 yang lalu. Kirap bendera pusaka dilaksanakan pagi ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kirap bendera pusaka kali ini pun melibatkan mantan paskibraka nasional. Hanya saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bendera pusaka akan dibawa dari Monas menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Karena upacara HUT ke-79 Republik Indonesia akan dilaksanakan dari Istana Negara di IKN. Ada 4 Purna Paskibraka yang dipercaya sebagai pembawa baki bendera pusaka dalam kirap hari ini. 4 Purna Paskibraka ini yaitu Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten, Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan, Lili Andriani Suparman Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan, dan Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat orang ini adalah pembawa baki saat upacara 17 Agustus di Istana tahun 2023 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kacina Ozora, anak pasangan Fajar Rianto dan Kumi Indang Inara ini terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Ia bahkan dipercaya menjadi pemegang bendera pada peringatan HUT ke-79 RI.
Gadis kelahiran 26 Juni 2007 ini merupakan salah satu dari belasan putra-putri terbaik Bumi Tambun Bunga yang lolos seleksi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Kacina Ojora merupakan siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya. Gadis asli Dayak Meanyan dan Dayak Ngaju ini pun sebelumnya tak menyangka bisa lolos menjadi paskibraka seperti tahun sebelumnya. Kacina Ojora yang memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan 63 kg merupakan anak tunggal di mana ayahnya berprofesi sebagai ASN di Bapeda Litbang Kota Palangkaraya dan ibunya ASN di BPKAD Kota Palangkaraya. Kacima Ojora merupakan anak yang cerdas. Ia memiliki hobi membaca, main gitar, dan olahraga. Ia pun fasih bahasa Inggris. Kacima Ojora kelak bercita-cita masuk dalam pendidikan akademi militer. Sementara Kela Azahra Purnama, putri terbaik asal Sumatera Selatan ini dipercaya menjadi pembawa teks proklamasi pada peringatan HUT ke-79 RI. Kela sebelumnya juga menjadi salah satu pembawa baki Paskibraka Nasional pada tahun 2023 kemarin. Dari kelahiran Lubuk Linggau 10 September 2007 silam ini merupakan siswi SMA Negeri 4 Lubuk Linggau yang lahir dari keluarga polisi. Ayahnya adalah anggota Polri bernama Tatang Purnama, begitu pula sang kakak perempuannya yang juga meniti karir sebagai polisi wanita. Sementara ibunya Sustiliana berprofesi sebagai perawat. Lahir dari keluarga polisi, Kela pun bercita-cita mengikuti jejak kakaknya menjadi seorang poluan. Kela juga memiliki hobi olahraga dan aktif jadi atlet voli binaan PBV Karolin Lubuk Linggau.